Saya akan menjelaskan tentang uji prediksi regresi satu prediktor. Uji prediksi pada dasarnya merupakan dugaan atau prediksi mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Jenis prediksi itu ada dua, yaitu prediksi kualitatif, yang mana tidak berbentuk angka. Jenis ini sulit dilakukan karena variabelnya sangat relatif. Yang kedua yaitu prediksi kuantitatif, yaitu berbentuk angka. Prediksi kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu prediksi tunggal point production dan prediksi selang, yaitu interval production. Prediksi tunggal terdiri dari satu nilai, sedangkan prediksi selang terdiri dari beberapa nilai, berupa suatu selang interval yang dibatasi oleh nilai batas bawah, prediksi batas bawah, dan batas atas atau prediksi tinggi. Selanjutnya yaitu uji regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk memberi landasan dalam mengadakan prediksi. Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel yang lain. Variabel yang diprediksi disebut variabel kriterion atau variabel terikat. Sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi suatu variabel tergantung yang dilakukan oleh satu variabel bebas. Tujuan analisis regresi ini adalah untuk menggambarkan garis regresi menggunakan persamaan regresi dan untuk memperoleh dasar prediksi yang mempunyai kesalahan atau residu prediksi yang sekecil-kecilnya. Ada persyaratan variabel kriterion dapat diprediksi oleh variabel prediktor, yang mana persyaratan pertama yaitu regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan ratio. Persyaratan kedua yaitu jika antara variabel tergantung dengan variabel bebas harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan. Selain jenis data harus interval atau rasio, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, yaitu bahwa koefisien korelasi antara variabel tergantung dengan variabel-variabel bebas tersebut harus signifikan. Jika koefisien korelasi antara variabel tergantung dengan variabel-variabel bebas adalah signifikan, maka dapat dilanjutkan dengan analisis regresi dan menyusun persamaan regresi. Kemudian menghitung sumbangan relatif dan sumbangan efektif variabel-variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dalam hal ini, dasar pengambilan keputusan mengacu pada dua hal, yaitu satu, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Tapi, jika nilai signifikasi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Tapi jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan umum dalam analisis regresi sederhana adalah Y sama dengan A tambah B kali X, yang mana Y di sini adalah skor kriterion atau variabel terikat. Sedangkan X adalah skor prediktor atau variabel bebas. A dan B sama dengan bilangan konstan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada aplikasi SPSS. Lalu kita klik variabel view dan kita ketik X dan Y. Kita isi label X dengan sikap ilmiah, dan label Y dengan keterampilan proses sains. Kita kembali lagi ke data view, lalu kita buka Excel, copy data yang sudah disediakan. Setelah di-copy, kita kembali lagi kepada aplikasi SPSS dan tempel data tersebut. Setelah itu kita klik analis, kita cari regression, lalu linear.
Masukkan sikap ilmiah kepada data independen dan keterampilan proses sains kepada data dependen. Lalu klik statistik, klik R-square change, continue, dan OK. Kemudian akan muncullah data sebagai berikut. Baik, selanjutnya itu terdapat tabel SPSS yang mana pada gambar tersebut merupakan tabel regresi. Ini menunjukkan hasil penelitian tentang hubungan antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains. Variabelnya yaitu ada dua. Yang pertama itu sikap ilmiah, variabel independen. Ini adalah ukuran sikap siswa terhadap sains. Yang kedua itu keterampilan proses sains, variabel dependen. Ini adalah ukuran kemampuan siswa melakukan proses ilmiah. Yang selanjutnya itu ada tabel model sumari. Yang pertama itu R. R, nilai korelasi antara nilai teramati dan nilai prediksi variabel terikat atau keterampilan proses sains. Di situ terdapat 0,819. Hal ini menunjukkan korelasi positif yang kuat antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains. Artinya, semakin tinggi sikap ilmiah, maka keterampilan proses sains juga cenderung meningkat. Yang selanjutnya itu ada R-square. Proporsi varians dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau sikap ilmiah, yaitu di situ terdapat 0,671. Ini menunjukkan bahwa 67,1% varians dalam keterampilan proses sains dapat dijelaskan oleh sikap ilmiah. Nilai R-square yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa sikap ilmiah adalah prediktor yang signifikan untuk keterampilan proses sains. Yang selanjutnya itu ada adjusted R-square. Versi R-square yang disesuaikan yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model adalah 0,630. Nilai ini sedikit lebih rendah daripada nilai R-square. Hal ini karena R-square yang disesuaikan menghukum model dengan lebih banyak variabel independen. Selanjutnya itu ada STD, error of estimate. Kesalahan standar perkiraan model regresi adalah 4,27664. Nilai ini mewakili rata-rata jumlah kesalahan dalam nilai prediksi variabel terikat. Selanjutnya ada R-square change. Perubahan nilai R-square dari model sebelumnya, dalam hal ini hanya ada satu model sehingga tidak ada nilai perubahan R-square. Selanjutnya F-change. Statistik F untuk perubahan nilai R-square, dalam hal ini nilai F-change adalah 16,303. Yang terakhir itu ada sig F-change. Nah, nilai P untuk statistik F, dalam hal ini nilai sig F adalah 0,004. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa sikap ilmiah tidak memiliki efek pada keterampilan proses sains. Ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel. Yang selanjutnya itu ada tabel ANOVA. Di situ model ada regression, residual, dan totalnya. Yang pertama ada sum of squares, menunjukkan total kuadrat untuk model residual dan total. Terus ada mean square, menunjukkan rata-rata kuadrat untuk setiap suku dalam tabel ANOVA. F menunjukkan statistik F untuk setiap suku. Sig itu menunjukkan nilai P untuk setiap statistik F. Nah, dalam hal ini statistik F untuk model adalah 16,303 dan nilai P adalah 0,004. Nilai adalah statistik F dan nilai P yang sama yang dilaporkan dalam tabel model sumari. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains. Ini berarti bahwa siswa dengan sikap ilmiah yang tinggi cenderung memiliki keterampilan proses sains yang lebih baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tabel itu menunjukkan
hasil analisis regresi linear sederhana antara variabel sikap ilmiah sebagai variabel independen dan keterampilan proses sains sebagai variabel dependen. Model summary R coefficient korelasi antara variabel independen dan dependen. Nilai R sebesar 0,819 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains. R kuadrat persentase variasi dalam keterampilan proses sains yang dijelaskan oleh sikap ilmiah. Nilai R kuadrat sebesar 0,671 menunjukkan bahwa 67,1% variasi dalam keterampilan proses sains dapat dijelaskan oleh sikap ilmiah. Nah, uji statistik untuk menentukan apakah hubungan antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains secara statistik signifikan. Nilai F ubah sebesar 16.303 dengan tingkat signifikan 0,004 menunjukkan bahwa hubungan tersebut secara statistik signifikan. Selanjutnya yaitu ANOVA. Jumlah model regresi yang diuji dalam tabel ANOVA ini. Dalam hal ini hanya ada satu model regresi yang diuji. Koefisien korelasi antara variabel independen dan dependen sama dengan nilai R dalam model ringkasan. R kuadrat persentase variasi dalam keterampilan proses sains yang dijelaskan oleh sikap ilmiah sama dengan nilai R kuadrat dalam model ringkasan. Uji statistik untuk menentukan apakah hubungan antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains secara statistik signifikan sama dengan nilai F ubah dalam model ring summary. Derajat kebebasan untuk model regresi dalam hal ini daftar sama dengan 1 karena hanya ada satu variabel independen. Mean square rata-rata kuadrat dari deviasi residual untuk setiap model regresi. Nilai F statistik tingkat signifikansinya untuk F itu statistik. Koefisien jumlah model regresi yang diuji dalam hal ini hanya ada satu model regresi yang diuji, yang dimana koefisien regresi untuk variabel independen nilai B sebesar 2093 menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam sikap ilmiah, keterampilan proses sains rata-rata akan meningkat 2093 unit. Kesalahan standar dari koefisien regresi nilai standar error sebesar 0,518 menunjukkan tingkat presisi dari estimasi koefisien regresi. Koefisien regresi terstandarisasi nilai beta sebesar 0,819 menunjukkan kekuatan hubungan antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains dengan mempertimbangkan skala variabel yang berbeda. Nilai T statistik untuk menguji signifikasi koefisien regresi. Tingkat signifikasi untuk T statistik. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara sikap ilmiah dan keterampilan proses sains. Sikap ilmiah secara signifikan menjelaskan 67,1% variasi dalam keterampilan proses sains. Artinya, semakin tinggi sikap ilmiah seseorang dan semakin tinggi pula keterampilan proses sainsnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.